Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah, dafi'atan likulli syarri wa jalibatan likulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وبأسمائهم رضي الله عنهم أجمعين أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى ما نواه أسلافنا الصالح ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para asatid yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tatuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung ke isi kemahan pelajaran kita, yaitu kitab Irsyadul Ibad, insyaallah sampai halaman 394 daripada kitab yang saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kisah dikisahkan oleh Imam Al-Yafi'i radhiyallahu anhu dari sebahagian orang soleh, bahwa orang soleh itu telah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla selama 40 tahun. Ketika tiba pada suatu malam, timbul pada dirinya suatu keinginan. Lalu ia berdoa, "Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bidadari yang telah Engkau sediakan untukku." Jadi orang soleh ini bagus hubungannya kepada Allah, sehingga dikatakan tadi dia beribadah 40 tahun. Nah, jadi rupanya mungkin dalam hatinya dia merasa ibadahnya itu baik, ibadahnya diterima Allah, lalu dia memohon kepada Allah supaya Allah memperlihatkan bidadari. Ya, mungkin difikirnya sebagai balasan yang Allah persiapkan untuknya. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum selesai ia berkata, artinya doanya itu belum selesai nian, tiba-tiba di ruang ibadahnya timbul dan keluar dari situ seorang bidadari cantik yang sekiranya ia tampil di dunia
niscaya akan sangat memikat. Oh, bidadari bang. Ternyata kabul gitu, nah doanya itu kabul. Ya. Lalu ia berkata kepadanya, nah, si laki-laki ini bertanya kepada bidadari tadi itu, apakah engkau seorang manusia? Jadi seakan-akan dia ini kayak setengah percaya atau setengah tidak gitu. Ini manusia apa bidadari ini gitu. Lalu bidadari itu bersyair, engkau mengadu sang paduka dan dia mengetahui pengaduan. Dia mengaruniakan kepada engkau apa yang telah engkau harapkan, yang dapat menghilangkan duka. Dia mengutusku sebagai seorang manusia, padahal aku selalu memanggil engkau sepanjang malam, sekiranya engkau dapat mendengar. Lalu, ini kira-kira syair ini seperti itu tadi, syair bidadari itu yang diwujudkan Allah berbentuk manusia. Jadi rupanya bidadari ini pun rindu gitu lah, ya, dengan laki-laki tadi. Kenapa? Karena dia rajin beribadah. Nah, 40 tahun tadi kisahnya, ya. Jadi memang Allah persiapkan balasannya seperti itu. Nah, cuman tadi kan bidadari itu memanggil-manggil dia, cuman dia tidak dengar, ya. Lalu laki-laki itu bertanya, wahai gadis, milik siapakah engkau? Ia menjawab, bidadari itu menjawab, diriku adalah milik engkau. Laki-laki itu bertanya lagi, berapakah jumlah bidadariku yang seperti engkau? Artinya Allah persiapkan untuk dia. Kata bidadari itu, ada 100 orang bidadari. Wah, 100 orang ya yang dikasih. Dan masing-masing bidadari mempunyai 100 pelayan perempuan. Jadi ada yang dampingi. Dan masing-masing pelayan mempunyai 100 inang atau perawat. Serta setiap masing-masing inang mempunyai 100 bendaharawati. Di sini bahasa bendaharawati atau pegawai. Nah, berarti berapa tuh? Ya. Nah, jadi 100 orang bidadari yang utama, sementara yang mendampinginya banyak betul tadi itu. Nah, ini kalau kita masuk surga itu macam itu yang kita dapatkan, ya. Nah, cuman nanti ini tergantung hati kita lah lagi. Karena memang ada sebahagian daripada hamba-hamba Allah itu yang mendapatkan bahagian ikhlas tingkat 2, ya. Tingkat 2 itu ikhlas tingkat 2 maksudnya dia tuh kalau mengerjakan ibadah lillahi ta'ala dan ditambahinya lagi supaya mendapatkan surga beserta kenikmatannya. Jadi masih ada bahagian dirinya yang dia inginkan, bahagian itu di akhirat. Jadi kalau ditanya awalnya tetap lillahi ta'ala, ya, cuman minta bahagian di akhirat masuk surga. Nah, ternyata Allah tetaplah memberikannya itu. Disebut ikhlas juga, tapi ikhlasnya ikhlas nomor 2, ya. Kalau minta bahagiannya di dunia, kata ulama ikhlas juga, tapi ikhlasnya nomor 3. Jadi kalau ditanya kenapa kau beribadah, mencari keridhaan Allah, mudah-mudahan aja istilahnya dagangan laris. Nah, itu ikhlas juga, ada pendapat ulama. Karena terdahulu yang dicarinya mencari keridhaan Allah, cuman rupanya disembarikannya, disertakannya dengan yang lain, yaitu supaya dagangan laris, supaya selamat, supaya jauh daripada bala musibah. Itu ikhlas juga, tapi yang nomor 3. Kalau yang nomor pertama itu niatnya hanya satu, semata-mata mencari keridhaan Allah. Urusan masuk surga kah, masuk neraka, ada urusan deh. Urusan dagang laris kah, selamat kah, sakit kah, tidak ada urusan. Nah, kalau kita mau lebih tinggi tingkatannya, silahkan ambil yang pertama, ya, yaitu semata-mata beribadah. Apa yang dicari? Keridhaan Allah, titik. Nah, tapi jangan pula menyalahkan bagi orang yang mungkin tingkat ikhlasnya nomor 2 atau nomor 3 tadi. Yang nomor 2 ngincar akhirat,
Yang nomor 3 ngincar dunia, tambahan selain mencari keridhaan Allah. Tidak bisa juga disalahkan. Soalnya kalau kita perhatikan pun Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengiming-imingi kita banyak dengan surga. Perhatikan aja di dalam Al-Quran itu, nanti Allah berikan surga, ya. Apa itu yang fa innalahumul jannah. Nah, ada kan? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, cuman itu Allah sudah ngiming-ngimingi surga. Barang sesungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman itu diri-diri mereka dan harta benda mereka. Nah, artinya diri kita digunakan untuk beribadah kepada Allah, itu namanya kita menjual diri kita kepada Allah. Allah membelinya. Kalau kita menjual harta kita kepada Allah, ya berarti kita menafkahkan harta kita, meninfakkan harta kita, menyedekahkan harta kita. Itu namanya kita menjual harta kita kepada Allah. Lalu apa yang diimingi Allah di situ? Bi anna lahumul jannah, dengan bahwasanya orang mukmin itu yang menjual diri dan harta mereka di jalan Allah, Allah berikan balasan surga. Ya. Nah, macam orang naik haji, itu dia menjual diri dan hartanya tuh. Dirinya jelas digunakan beribadah, hartanya pun dikorbankannya untuk setor haji. Ujungnya apa? Surga. Apa hadisnya masyhur? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nah, lagi-lagi Allah ngiming-ngimingi surga. Jadi memang ada sebahagian hamba-hamba Allah itu yang memang ya ditargetkannya surga itu. Nah, cuman dalam ilmu tasawuf, ya, dalam ilmu ma'rifat, sebenarnya yang meminta surga, apalagi yang meminta dunia tadi itu, menurut ulama yang tadi ngambil bahagian yang pertama semata-mata mencari keridhaan Allah, untuk bahagian yang kedua dan ketiga ini masih dianggap seperti kayak kurang beradab. Ya. Kenapa? Karena urusan beribadah kepada Allah aja masih ngincar-ngincar bahagian gitu, nah maksudnya. Mestinya yang beradab itu kalau sudah Allah nyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh sedekah, nyuruh haji, nyuruh zakat, itu yang bagus tuh adabnya, tidak ada ngincar-ngincar. Tapi beradablah. Kenapa? Karena Allah sebagai Tuhan, Allah punya hak untuk ditaati. Jadi mestinya ketika kita ngerjakan itu yang dicari ya semata-mata menjalankan perintah Allah aja. Karena kewajiban kita, Bang. Ya. Nah, dengan kita beradab seperti itu berarti kita menjadi hamba Allah yang baik, tahu diri istilahnya gitu. Kita ini kurang, apalagi mendapatkan kebaikan Allah, hari-hari rezeki dikasih, rumah dikasih, pekerjaan dikasih, duit dikasih, badan sehat, semua dikasih. Itu karunia Allah Ta'ala. Lalu Allah meminta kepada kita, memerintah kepada kita, maka sebagai hamba yang baik itu udah tugas kita jalankan perintah Allah, semata-mata jalankan tadi itu sebagai hamba, Bang. Nah, adapun yang iming-imingan tadi bukan itu target utamanya. Andaikan Allah memberikan kita, alhamdulillah, ibaratnya gitu. Nah, jangan nanti kalau tak ada dikasih sedih, merepet-repet, tidak perlu. Karena kita sudah bersyukur diizinkan bisa masuk ke hadratullah. Misalnya orang kalau yang hatinya itu dikasih Allah ma'rifat, jangankan dikasih surga, bidadari segala macam, dia diizinkan bisa beribadah aja sudah senang hatinya. Karena dalam pandangan mata hatinya bisa beribadah itu sudah karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Artinya dia merasakan Allah tuh mengizinkan dia masuk ke hadratullah. Allah mengizinkan dia berkomunikasi dengan Allah, curhat-curhatan sama Allah. Kalau bahasa lainnya mungkin berdua-duaan sama Allah. Itu sudah sesuatu yang sangat mahal, ya. Kenapa? Karena memang terbukti dalam realita kenyataannya tidak semua hamba diizinkan masuk ke hadratullah. Nah, coba aja kita saksikan berapa banyak saudara-saudara kita yang kalau ditanya ngaku agamanya Islam, tapi apa yang terjadi? Sembahyang indah kita tengok, pas musim bulan puasa indah, ya. Nah, ada yang sugih-sugih naik haji indah,
Padahal jelas mampu, badan sehat, tabungan banyak, duit banyak. Nah itu kenapa bisa tidak mengerjakan macam itu? Karena menurut pandangan ulama ahli hakikat tuh, mereka tuh tidak diizinkan masuk ke hadratullah. Jadi tidak diizinkan berdua-duaan sama Allah. Nah jadi kita ini yang bagi sudah yang kadung bisa dikatakan rajin lah hadir ke majelis-majelis ta'lim, itu kayaknya tidak ada layak lagi kita beribadah ngincar-ngincar, itu tidak layak lagi ya. Jadi usahakan, biasakan dalam hati ibadah apapun yang kita gawe, yang kita kerjakan, itu niatnya tuh dimurnikan ya. Ambil ikhlas tingkat pertama tadi, yaitu apa tadi? Menjunjung atau menjalankan perintah Allah. Dah gitu aja. Andaikan ada pun ditanya yang nak dicari apa, yang dicari ridho Allah cuma. Asal Allah ridho, titik, selesai. Karena ketika kita ngincar itu, berarti Allah lah tujuan utama kita ya. Makanya tuh pas dengan bacaan yang biasa orang baca thariqah tuh, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah ya Tuhanku, anta maksudi, hanya engkau yang kutuju, wa ridhaka matlubi, dan hanya keridhaan engkau yang kucari. Makanya kata Abah Guru Sukumpul, itu ada sebahagian wali-wali itu yang ketika mau meninggal dunianya itu memang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tempatnya bakal masuk surga itu diperlihatkan. Oh, jadi cuman hebatnya karena yang diincarnya sudah terbiasa Allah, di saat menjelang nyawa dicabut, bidadari sudah ditengokkan, istana-istana sudah ditengokkan ke dia, surganya sudah surga VVIP lah istilahnya gitu. Ternyata di saat yang sedemikian menyenangkan bagi kita, beliau malah berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ya kalau makna terjemah apa adanya kan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tapi maksudnya kata beliau, seakan-akan tuh kandungan makna la ilaha illallah ini bacanya, ya Allah bukan ini yang aku mau. Nah gitu nah. Yang ku mau tuh cuman satu, ya engkau semata-mata. Jadi seakan-akan beliau tuh bilang, ya Allah walaupun engkau memberikan aku surga nih, itu sudah kelihatan tuh nah. Bidadari-bidadari, istana-istana, kebun-kebun sudah kelihatan, tapi bukan itu yang ku cari ya Allah. Nah, saking tingginya tingkatannya, yang ku cari itu ya Allah semata-mata hanya engkau. Nah, cuman kalau kita ukur pula tingkatan kita apa tidak yang macam itu tuh, itu balikkan ke kita lagi aja ya. Tapi paling tidak guru kita, kiai kita, ulama kita sudah menggambarkan, jangan heran akan ada di antara hamba-hamba Allah tuh yang tingkatannya macam itu, yang dah seakan-akan tuh tidak ada share lagi sama yang namanya surga sama bidadari itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ketika diizinkan melihat Allah Ta'ala itu sudah setinggi-tingginya nikmat. Nah, itu memang orang-orang yang bagus sekali tingkatannya. Maksud saya adalah ingin disampaikan, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang itu gitu nah ya, insyaallah bihaulillah wa quwwati, dengan pertolongan Allah. Maka ini rupanya cerita tadi belum selesai ya. Maka laki-laki itu merasa gembira ya, bahwa dia tadi bidadari yang dipersiapkan untuk dia tadi 100 orang kan. Lalu bertanya lagi, wahai bidadari, apakah Allah juga memberi lebih banyak kepada orang lain selain aku? Bidadari itu menjawab, wahai orang miskin. Wah, dianggap miskin masih ini. Karunia yang diberikan kepada engkau adalah karunia serupa yang diberikan kepada orang-orang pendosa yang mengucapkan astagfirullah. Jadi balasan yang disebutkan ini tadi, ini untuk pendosa yang mau bertobat kepada Allah, lalu dia mengucapkan istighfar, kemudian Allah mengampuni mereka.
Kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah pada saat matahari terbenam sebelum maghrib ya. Karena sebelum maghrib itu termasuk waktu yang afdal untuk kita pergunakan buat berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau salah satu amalan dari beberapa riwayat yang saya dapatkan, termasuk amalan pelancar rezeki, kira-kira 5 menit sebelum adzan maghrib itu atau 10 menit itu baca 4 surah, yaitu wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Itu yang pertama surahnya. Yang kedua surah selanjutnya wal laili idza yaghsha. Itu iringan tuh suratnya tuh. Nah, setelah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla baru surat ketiga al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Baru kemudian qul a'udzu birabbin nas yang keempat. Itu insyaallah bihaulillah wa quwwati. Kalau kita bisa istiqomah mengamalkannya hari-hari, insyaallah itu termasuk amalan pelancar rezeki. Artinya kita urusan duit ini tidak ada pernah minek kepala, ya. Selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat beberapa riwayat penjelasan itu. Jadi kalau itu kita baca santai, saya kira 10 menit itu lebih daripada cukup waktunya. Jadi jaga-jaga saja waktu sebelum maghrib, 10 menit sebelum masuknya waktu maghrib atau adzan. Nah, baca 4 surah tadi. Kalau yang kalau hafal, Pak, insya Allah macam guru-guru kita hafal rata-rata. Kalau kita tidak hafal ya tidak apa-apa juga. Nengok maksudnya gitu. Siapkan HP atau siapkan Al-Quran. Wasyamsi wadduhaha surat pertama, yang kedua walaili idza yaghsha, yang ketiga surah Al-Falaq, keempat surah An-Nas. Habis baca selesai itu dapat 2-3 menit adzan hari ampas. Ya. Nah, ada apa-apa seperti itu. Jadi ngiringi matahari terbenam itu maksudnya. Nah, dan Allah mengaruniakan ampunan kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala berkenan mengampuni diri kita, kedua orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini seakan-akan keterangan ini tadi barusan, bidadari yang 100 orang berikut inangnya, berikut dayang-dayangnya tadi itu tuh kelas yang paling bawah gitu nah. Kelas pendosa yang bertaubat. Wah, kalau kelasnya lebih tinggi daripada itu, kita tidak tahu lagi gambarkannya macam mana balasannya akan Allah berikan kepada kita. Nah, itu kalau menurut saya ya, bagi kelas-kelas kita yang payah ngambil ikhlas pertama tadi, tidak apa-apa untuk menyemangatkan diri ngambil bahagian yang kedua nih tadi. Ya, tidak apa-apa. Atau Allah juga ngiming-ngimingi kita. Nah, cuman dilatihlah kalau bisa ngambil tingkatan yang pertama tadi. Peringatan, gak habis cerita ya. Ketahuilah bahwasanya zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan pada dasarnya zikir ini tidak dapat dibandingkan dengan zikir manapun, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang benar. Karena kita perhatikan aja kan, kalau kita mau berzikir aja pas waktu acara tahlil, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, gitu kan. Kalau diterjemahkan kan afdhalul dzikri, paling utamanya zikir adalah bahwasanya la ilaha illallah. Selama tuh saya amati di Tungkal nih, kalau mimpin zikir tahlil itu mukadimahnya tadi beda-beda. Kalau yang umumnya macam tadi. Kalau almarhum Tuan Guru Saman Awang itu biasanya beliau mulainya ghafarallahu man qala, biasa gitu ya. Kalau diterjemahkan Allah mengampuni dosa orang-orang yang berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, kira-kira terjemahannya begitu. Kalau bubuhan para habaib itu kebanyakan mukadimahnya pakai riwayat hadis satu lagi, yaitu afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Rasulullah itu pernah bersabda begitu, afdalu ma qultu, paling utama-utamanya yang aku ucapkan, wan nabiyyuna min qabli, dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terserah, itu gaya masing-masing aja ya.
Kadang-kadang ada juga yang udah ada hafal pangkalnya, langsung aja dia la ilaha illallah, ada apa-apa juga mungkin barang dah hafal mungkin. Itu cuman mukadimah aja, ya. Kalau di pondok kami dulu di Lirboyo itu biasanya Mbah Yai mimpinnya itu menggunakan kata-kata begini pangkalnya. Nawaitu taqarruban, nawaitu dzikra taqarruban ilallah. Ya. Aku niat berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. La ilaha illallah. Itu pangkalnya biasa gitu. Itu tadi saya katakan terserah saja. Semua Pak insya Allah bagus-bagus saja. Nah, kita mau pakai yang mana? Ya pakailah di mana kita berada. Seakan-akan kita mengikuti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, nah, kita berada di mana? Kebiasaannya pakai kayak apa masyarakatnya. Jadi pakailah seperti yang biasa saja. Karena ditungkal nih kebanyakan afdhalul dzikri fa'lam annahu. Nah, kalau saya pribadi itulah yang saya pakai, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh sebab itu, para ulama dan para tokoh sepakat memilih kalimat luhur ini. Kalimat la ilaha illallah. Mereka menggunakannya di dalam menjalankan suluk dan taslik. Dan mereka berpendapat bagi orang yang pemula haruslah membatasi diri sebatas melaksanakan hal-hal yang bersifat fardu, sunnah-sunnah dan sholat-sholat rawatib. Lalu mengarahkan seluruh waktunya untuk membaca kalimat itu, selain tugas-tugas lain yang harus dilaksanakan. Jadi zikirnya disuruh baca la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu yang mungkin termasuk mengambil baiat thariqah Qadiriyah Naqsyabandi, ya berarti bacalah zikir itu setiap habis sembahyang. Zikir jaharnya 165 setiap habis sholat kan. Kalau yang ngamalkan thariqah Samaniyah berarti pilih pagi sore 166, tapi la ilaha illallah 166. Kemudian tambahin lagi pakai Allah 66. Kemudian pakai hu 77. Ya, terserah. Semua itu tujuannya untuk membersihkan hati. Kita berzikir itu mudah-mudahan di samping dari mencari keridhaan Allah, keberkahan atau faidahnya mudahan hati kita ini bersih. I'tiqad kita bersih. Hati bersih itu ya tidak ada lagi bahasa penyakit-penyakit hati, ambisi dunia, nak berbanyak-banyak harta, nak dapat jabatan kedudukan, beriri dengki sama orang, berdendam sama orang. Ya, tidak ada lagi macam itu mestinya. Yang aneh itu orang yang terkenal pengikut thariqah tapi ambisi urusan duniawi. Itu ada yang konslet, berarti hatinya itu. Orang penyakit hati dengan zikir itu bertambah bersih, ini bertambah gila dunia. Yang salah zikirnya kah apa hatinya yang salah? Kalau seperti itu modelnya, seakan-akan zikirnya jadi tidak ada bermanfaat lagi. Ya. Kenapa? Karena zikir itu kalau dia benar, suluk terapinya pasti membersihkan hati. Nah, yang saya khawatirkan jangan-jangan hati tak benar, ngikutin pembacaan thariqah itu entah apa gitu yang salah daripada niatnya. Justru bukan membersihkan hati, malah jadi mengotori hati. Jadi kalau ada orang tuh rajin berzikir tapi aneh, suka berkelahi sama orang, suka nyambati orang misalnya, ya, suka memfitnah orang, mengincar harta, kedudukan, jabatan, itu kalau menurut amatan saya adalah sesuatu yang sangat aneh begitu, ya. Nah, jadi mestinya tolong muhasabah, tolong tafakur kenapa itu bisa sampai sampai terjadi apa gitu yang salah daripada kitanya. Mestinya seperti itu. Kemudian
Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan, yang benar adalah bahwa zikir lisan melalui ucapan yang disertai dengan hati adalah lebih utama dibanding sekadar zikir dengan hati saja. Ya benarlah, karena double kan. Kalau kita zikir pakai hati, hati dapat. Zikir pakai lisan, lisan dapat. Pakai dua-duanya, dua-duanya dapat. Dan sebenarnya yang jadi sangat sesuai bahwa disunatkan orang yang berzikir memanjangkan ucapan la ilaha illallah, karena di dalamnya terkandung renungan. Adapun maknanya la ilaha illallah yang biasa 3 kali itu terserah, ya, terserah dalam arti kata macam mana tuntunan mursyidnya. Kalau kita kemarin pernah mengkhatamkan kitab mengenal al-asmaul husna, itu guru Bahid nuntun la ilaha illallah pertama itu tauhid af'al. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, kita menerjemahkannya dengan bahasa la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Jadi la fa'ila maknanya zikir tauhid af'al. Kalau yang kedua la ilaha illallah, la hayya illallah, tidak ada yang hidup kecuali hanya Allah. Jadi tauhid sifat. Nah, baru yang ketiga tauhid dzat. La ilaha illallah, maknanya la maujuda bihaqqin illallah, tidak ada yang wujud dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Yang lain Pak, yang lain ini maujud, diwujudkan, ya, bukan wujud sendiri, tetapi diwujudkan dengan kudrat iradat Allah. Nah, ketika wujud, yang lain ini semuanya tidak pernah bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya senantiasa berada di bawah bantuan Allah, berada di bawah topangan Allah, berada di bawah pertolongan Allah. Dak lepas macam kita. Kita ini disebut maujud, diwujudkan. Dan setelah diwujudkan pun kita selalu berada di bawah pertolongan Allah. Selalu butuh kepada Allah Ta'ala. Butuh sehat, butuh duit, butuh nafas, apalagi segala macam butuh kita. Dan kita tidak bisa lepas dari kebutuhan itu. Andaikan Allah mencabut topangannya, mencabut pertolongannya, langsung binasa gitu. Nah, jadi hakikatnya yang wujud itu dengan sebenar-benarnya dalam kenyataan ini hanya Allah. Nah, yang lain ini ya diwujudkan Allah. Berapa lawas bertahan, terserah kudrat iradat Allah menahannya sampai kapan. Kalau Allah mencabut pertahanannya, penjagaan dan pemeliharaannya, maka kita pasti binasa. Macam sekarang nih kita hidup, karena Allah yang memeliharanya. Masih Allah bantu makanan, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan, duit. Nah, coba nanti satu saat Allah akan mencabut pemeliharaannya ini, penjagaannya ini akan Allah cabut. Nah, di saat itu kita akan binasa. Makanya wujud kita ini atau maujud kita ini membatas waktunya. Kenapa? Karena kita bukan bersifat baqo. Yang bersifat baqo kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang menjadi tujuan zikir adalah hadirnya hati. Oleh karena itu sudah selayaknya bahwa kehadiran hati, perhatian hati dijadikan sebagai tujuan bagi orang yang berzikir. Ia harus berusaha keras untuk mencapainya. Apabila ia berzikir kepada Allah sedangkan hatinya lupa atau lalai terhadap Allah,
itu berarti ia tidak berzikir kepadanya. Justru hatinya lupa kepadanya. Ya memang betapa aneh ya. Malu kita sebenarnya, mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulut, hatinya kemana-mana. Ya, jangan-jangan sedang memikirkan pekerjaan, jangan-jangan sedang memikirkan pasangan hidup, jangan-jangan sedang memikirkan anak, jangan-jangan sedang memikirkan isi HP. Ya, nah, bergantung apa yang paling banyak jadi bahan pikiran kita. Maka kata ulama tasawuf, sebenarnya itulah Tuhan kita. Ya, bahasa kasarnya kita masih dianggap syirik. Masa beribadah kepada Allah yang dipikirkan selain Allah Ta'ala? Berarti selain Allah Ta'ala itu bisa mencuri perhatiannya, sehingga dia yang lebih banyak dipikirkan. Padahal mulutnya bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, Allah itu di atas segala-galanya. Allahnya harus diprioritaskan, dinomor satukan, yang harus dikedepankan. Tapi realitanya tidak ada kayak gitu pula. Nah itulah kita keadaannya. Kita ini sering lalai. Sembahyang di awalnya sudah muntong mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Baru jatuh ucap Allahu Akbar, sekali baca Allahu Akbar kabiro sudah ada lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana mikirnya? Yaitu tadi, apa yang menjadi paling banyaknya curahan pikiran kita, curahan hati kita. Sebenarnya itulah Tuhan kita. Iya. Nah, itu berarti kita masih ada punya Tuhan selain Allah yang kita persekutukan. Kalau kita jujur betul-betul bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilang segala yang selain Allah Ta'ala tadi. Yang lebih dipikirkan, yang lebih difokuskan, yang lebih dikhusyukkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu ya? Hati kita melayang-layang kemana-mana tuh. Itu sebenarnya kata ulama memberikan gambaran, memberikan masukan, itu tandanya kita ini masih banyak punya dosa. Ya, itu tandanya hubungan kita kepada Allah masih belum jujur. Ya kebanyakan dosa itu tadi mungkin faktornya. Nah, sedangkan lidahnya terikat kepadanya, jadi harus bertaubat dan dari sikap seperti itu. Membiasakan diri beristighfar. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang mengucapkan kata Allah sedangkan hatinya lalai dari Allah, maka Allah akan memusuhinya baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qutub Al-Muhaqqiq Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mengerti adanya kemaksiatan yang lebih buruk dibanding hal itu. Wah, jadi rupanya ada orang berzikir tapi tidak ingat kepada Allah. Itu kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, itu adalah kemaksiatan yang paling besar. Maksiat beliau menganggap orang berzikir tapi tidak ingat kepada Allah. Nah, bayangkan. Berarti kalau mengikuti pendapat beliau, kita nih waktu berzikir dia masih bermaksiat kepada Allah. Ya karena kita ngaku kita lalai. Ya. Semoga Allah berkenan menjaga diri kita dari sikap lalai, baik di dalam berzikir maupun sholat, dan semoga Allah pun mengaruniakan kepada kita sifat tulus dan dapat menghadirkan hati di dalam melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian bab tentang keutamaan bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon maaf kita cukupkan karena hampir masuk isya ya. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.